Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran agama kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan cinta, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami mau belajar, berkatilah kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Hari ini pertemuan kita yang pertama kali dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Nah, ini fotokopian ibuku yang ibu guru pakai ya. Nah, ibu guru berharap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti dengan baik. Karena seperti biasanya, selesai menjelaskan, ibu guru akan memberikan tugas. Sudah siap belajar? Mari kita masuk pada pelajaran kita yang pertama. Baik, pelajaran kita yang pertama yaitu pribadi peserta didik dengan subtema diriku. Tujuan pelajaran kita yaitu anak-anak dapat menyadari bahwa memiliki identitas diri yang lengkap sangatlah penting. Nah, kita perhatikan gambar di samping ini. Di samping ini ada gambar Yesus dan beberapa anak. Mereka mempunyai nama. Masing-masing mereka mempunyai nama. Nah, jadi Tuhan Yesus bersama anak-anak, mereka semua nampak gembira. Mereka memperkenalkan namanya masing-masing. Mereka juga bertanya, ingin tahu nama kita masing-masing. Kita akan belajar mengenal bahwa setiap orang mempunyai nama dan keterangan diri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Begitulah Tuhan menciptakan setiap anak secara istimewa. Ya. Nah, coba kita lihat gambar. Nah, di sini ada dua orang anak sedang bermain. Dari permainan ini, mereka dapat mengenal satu dengan yang lain. Contohnya, nah yang ini dia menyebutkan nama temannya. Yosef, di mana kamu? Lalu Yosef pun menjawab, ya, aku di sini. Ya, baik sekali. Lanjut. Nah, jadi setiap orang mempunyai nama yang membedakannya dengan orang lain. Kalau kebetulan nama panggilan sama, masih ada pembeda lainnya, misalnya nama ayahnya, tempat dan tanggal lahirnya, alamat rumahnya atau keterangan lainnya. Nama dan keterangan diri sangat penting agar orang lain dapat mengenal kita dengan baik. Bersyukur karena sejak lahir orang tua telah memberimu nama yang istimewa. Sebutlah atau panggillah nama temanmu dengan benar dan sopan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada seorang anak perempuan, dia memperkenalkan namanya dengan baik ya. Dia memperkenalkan identitas dirinya dengan lengkap, mulai dari nama sampai dengan kegemarannya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada cerita kitab suci, cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita bisa buka pada Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu? Dia pun meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, itu adalah cerita tentang
Yohanes Pembaptis. Nah, jadi setelah anaknya lahir, Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anaknya. Setiap orang mempunyai nama atau identitas diri yang khas. Orang tua memberi saya nama yang istimewa. Nama dan identitas diriku berguna agar orang lain mudah mengenal kita. Jadi sudah seharusnya saya bersyukur atas identitas diriku yang istimewa. Nama orang harus disebut dengan benar dan sopan. Ya, jadi anak-anak, ini pelajaran singkat kita tentang bagaimana mengenal identitas diri kita dengan baik. Ya, cukup di sini. Nanti pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi. Baik, untuk lembar kerja siswa akan dibagikan lewat WhatsApp grup agama Katolik. Baik, mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa Salam Maria. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.